Pada kesempatan yang sangat baik ini, Mas Baim ingin mengupas tuntas sebuah panduan yang sangat penting bagi para pencinta tanaman hortikultura, yaitu langkah demi langkah menyemai cabai rawit secara lengkap, mulai dari biji nol hingga siap tanam di lahan. Kunci sukses budidaya cabai sebenarnya berada pada kualitas persemaiannya. Jika bibitnya kuat, maka tanaman akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Langkah pertama dalam standar operasional prosedur kita adalah pemilihan dan perendaman benih. Anda bisa menggunakan benih kemasan pabrikan yang berkualitas baik. Sebelum membeli, pastikan Anda memeriksa dengan teliti tanggal kedaluarsa yang tertera di kemasannya. Proses dimulai dengan merendam biji cabai di dalam gelas berisi air biasa selama 1 malam penuh atau kurang lebih 12 jam. Keesokan harinya, lakukan sortir fisik. Buang semua biji yang mengapung atau timbul di permukaan karena itu menandakan biji kopong dan tidak akan tumbuh. Ambil hanya biji yang tenggelam sempurna di dasar gelas. Langkah kedua adalah persiapan media tanam. Gunakan pot kecil atau plastik polybag lembaran yang sudah diisi dengan campuran tanah dan sekam. Sebelum biji dimasukkan, siram seluruh media tanam ini dengan air bersih hingga kondisinya benar-benar basah merata. Setelah itu, buatlah lubang tanam tepat di bagian tengah dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. Masukkan 1 butir biji cabai pilihan ke dalam masing-masing lubang. Ingat, cukup 1 biji per lubang agar nutrisinya tidak berebut. Tutup lubang tersebut secara tipis dengan tanah di sekitarnya. Langkah ketiga adalah proses pemeraman untuk mempercepat pertunasan. Susun semua polybag ke dalam wadah nampan plastik, lalu tutup rapat permukaan nampan menggunakan karung atau kardus bekas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembapan udara di dalam ruangan media tanam agar tidak kering terhempas angin. Biarkan tertutup rapat selama beberapa hari. Biasanya, dalam waktu kurang dari 1 minggu, biji-biji tersebut sudah mulai pecah dan mengeluarkan tunas hijau yang segar. Langkah keempat, segera setelah tunas-tunas kecil muncul, buka penutup kardus tersebut. Kita harus mengenalkan tanaman muda ini dengan sinar matahari secara bertahap. Letakkan nampan di teras rumah terlebih dahulu agar mendapatkan cahaya pagi yang lembut. Jika daun sudah mulai bermunculan, pindahkan nampan ke area yang terkena sinar matahari penuh, namun pastikan bagian atasnya terlindung oleh atap plastik transparan agar aman dari guyuran air hujan langsung. Untuk perawatan harian, Anda cukup menyemprotnya dengan alat sprayer sekali sehari, bisa di pagi hari atau sore hari. Jaga kondisinya agar tetap lembab, tidak kekeringan dan juga tidak terlalu banjir. Memasuki minggu ketiga, langkah kelima adalah pemilahan bibit dan pengendalian hama. Dari seluruh biji yang disemai, persentase tumbuh normal biasanya berkisar 70%. Pilih bibit yang pertumbuhannya seragam dan singkirkan bibit yang kerdil. Untuk melindungi daun muda dari serangan hama seperti kutu kebul, kutu daun, atau hama trips yang bisa menyebabkan daun keriting dan gosong akibat virus Gemini, lakukan penyemprotan insektisida kontak. Campurkan setengah cc insektisida merek Curacron ke dalam 1 liter air bersih. Gunakan alat suntikan agar takarannya presisi dan tanaman tidak mengalami overdosis. Semprotkan secara merata ke seluruh bibit tanaman. Langkah ke-6 adalah pemupukan pertama pada minggu ketiga atau keempat saat daun sudah melebar. Larutkan 1 sendok teh penuh pupuk NPK ke dalam 1 liter air, lalu aduk hingga larut sempurna. Kucurkan larutan ini menggunakan sendok secara hati-hati ke bagian tanah perakaran. Pastikan cairan pupuk NPK tidak mengenai lembaran daun muda agar tidak melepuh. Seminggu setelah dipupuk, Anda bisa melakukan penyemprotan insektisida Curacron ulang untuk menjaga benteng pertahanan tanaman dari hama. Seiring berjalannya waktu, daun tanaman akan semakin rimbun dan melebar. Langkah ketujuh adalah penjarangan jarak tanam. Pindahkan sebagian polybag ke nampan yang baru agar posisinya tidak terlalu rapat dan berdesakan.
Jika dibiarkan terlalu padat, daun akan saling menutupi, cahaya matahari terhalang, dan akibatnya batang tanaman akan tumbuh kecil serta kurus. Langkah ke-8 dilakukan saat bibit menjelang usia 1 bulan. Kita akan melakukan pemupukan kedua dengan dosis yang ditingkatkan. Siapkan 2 liter air bersih, lalu larutkan pupuk NPK sebanyak 2 sendok teh per liter air, sehingga totalnya menjadi 4 sendok teh. Siramkan larutan ini ke media tanam hingga basah total, namun pastikan tidak ada air yang menggenang tinggi di dasar nampan karena bisa menyebabkan pembusukan pada akar tanaman. Lakukan juga penyemprotan insektisida kurakron dengan dosis setengah cc yang dilarutkan ke dalam setengah liter air ke seluruh permukaan atas dan bawah daun. Langkah ke-9 adalah adaptasi cuaca ekstrem atau proses hardening up. Jika wilayah Anda sering mengalami mendung atau hujan terus-menerus selama 1 minggu, pindahkan nampan bibit ke area terbuka tanpa atap dari pagi hingga sore hari agar mereka mendapatkan asupan sinar matahari yang maksimal. Pada malam hari, kembalikan nampan ke tempat terlindung agar tidak hancur terkena air hujan malam. Lakukan penyiraman air biasa setiap hari untuk menjaga stabilitas kelembapan tanah. Akhirnya, langkah ke-10 adalah proses pindah tanam akhir. Ketika usia persemaian sudah mencapai antara 1 bulan hingga 1,5 bulan, bibit cabai rawit Anda sudah tumbuh dewasa, rimbun, hijau, dan struktur batangnya sudah mengeras menyerupai kayu. Tanaman dalam kondisi ini sudah sangat kuat menghadapi perubahan cuaca di lapangan terbuka. Karena ditanam di polybag kecil, Anda tinggal melepas plastiknya dan memindahkannya ke lahan atau pot besar tanpa perlu khawatir akar terputus atau tanaman menjadi stres. Nah, itulah seluruh rangkaian standar operasional prosedur penyemaian cabai rawit dari nol hingga siap tanam berdasarkan pengalaman yang dikumpulkan oleh Kanal Mas Baim. Caranya sangat mudah diikuti dan dipraktikkan, bukan? Semoga informasi ini bermanfaat bagi kemajuan pertanian kita bersama.